Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpanggil ya untuk membacakan energi Aries, apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Oke, ini ada energi spiritual ya. Emang kalian sekarang lagi memperbaiki ya siklus ibadahnya kamu ya. Karena banyak hal yang masuk ya dalam hidup kamu tuh, banyak orang-orang yang datang silih berganti ya, bikin kamu tuh pusing di sini ya, bikin kamu tuh kesel, hati kamu tuh, batin kamu tuh menderita karena banyak orang-orang yang terlalu banyak ikut campur dalam kehidupannya kamu di sini ya. Oke, masih seputar ada orang yang ingin menghancurkan kamu ya secara mental ya. Baik. Oke, aku sih di sini lihat ya, ada kedewasaannya kamu ya. Kedewasaannya kamu di sini ya, dalam perasaannya kamu. Kamu mulai memunculkan energi positifnya kamu saat ini ya. Karena di sini tuh bener-bener kamu tuh bener banget lagi ngerasain hal yang cukup berat. Jadi kamu harus bisa mengendalikan situasi ya, masalah-masalahmu di sini ya. Ada juga yang ngegangguin kamu di sini ya. Makanya gitu kamu selalu stay cool terus ya di sini ya. Selalu waspada ya, selalu waspada, dan ada juga yang sedang menjaga keharmonisan hubungannya kamu ataupun menjaga sesuatu hal dalam bentuk finansial juga di sini ya. Kamu adalah orang yang dicerahkan di sini ya karena banyak sekali gangguan ya, tapi juga banyak juga pertolongannya gitu. Jadi ini akan seimbang ya, akan seimbang dengan kualitas yang ada di dalam dirinya kamu. Jadi kamu jangan takut ya di sini ya. Oke. Ini ada pertemuan ya. Pertemuan eksklusif kayaknya ya di antara kalian berdua yang emang sudah berpisah nanti akan ketemu ataupun emang akan diketemukan oleh semesta dengan seseorang yang terbaik ya menurut versi semesta. Kenapa sih yang terbaik menurut versi semesta? Karena kalian dua-duanya udah ngejalanin dulu ya kehidupan yang rumit, yang sulit, yang pelik banget gitu. Jadi nanti ketemu sama orang yang bener-bener ngejagain kamu banget ya. Karena kamu udah ngelewatin semua hal pedih itu ya. Jadi sekarang tinggal mendapatkan hal yang indah sebaliknya dari kemarin. Kayak gitu. Di sini ada leluhur kamu juga yang ngedampingin ya. Jadi kamu akan mendapatkan pertolongan-pertolongan yang cukup mudah nanti ke depannya ya. Emang di sini ada masalah juga ya secara mungkin finansialnya, tapi kamu juga bisa ngejagain semua itu dengan baik kok. Ya, walaupun ada di sini ya orang yang memang sengaja ingin menghancurkan kamu ya. Tapi satu melawan berapa pedang tuh? Satu pedang ya atau dua pedang di sini melawan 10 tongkat gitu ya. Menurut kamu gitu. Kamu akan menang nggak dengan tongkat kamu gitu? Menurut aku sih kamu akan menang gitu ya. Yang namanya pedang gitu kan ya, setajam-tajam apapun kalau misalnya tongkatnya 10 itu nggak mungkin bisa nembus ya kan. Nah, di sini kenapa ada spiritualnya kuat banget ya kamu ya. Karena di sini kamu harus menjaga kualitas kehidupannya kamu agar tetap stabil. Menurut kamu sih seperti itu ya. Ternyata di sini emang ada intuisi yang berjalan ya. Karena ada koneksi spiritual, leluhurnya kamu mendampingi kamu. Jadi kamu tuh idenya nggak habis-habis untuk bisa memerankan ya kemenangannya kamu kayak gitu. Ya, oke, apalagi ya. Di sini ada hal ya, ada ketakutan kamu juga tentang sebuah perselingkuhan yang dilakukan ya oleh seseorang yang mungkin dulu atau sekarang sedang berlangsung dengan fase yang di ketakutannya ini loh ya. Fase ketakutannya kamu itu karena memang kamu di sini pernah ngalamin hal yang serupa. Jadi kamu nggak mau nerima hal itu lagi gitu ya. Oke. Di sini ada perubahan ya, soalnya ada the Wheel of Fortune ya. Udah lama sih aku nggak keluarin kartu Cina ya, karena
jarang, bacanya susah gitu, walaupun sama sama juga sih gitu gambarnya ya. Cuman aku kadang, kartu yang lain aja. Kalau ini mah lebih kayak tegas, kadang galak juga sih isinya ya. Ini menandakan kamu itu orangnya emang tegas ya, tapi ya bertanggung jawab gitu ya. Di sini ada orang yang lagi bingung ya, ngeliatin kamu gitu ya dari kejauhan ya. Dia sembunyi dari kamu ya. Tapi sebetulnya dia ingin semuanya baik-baik aja. Dia ingin bisa ketemu loh sebetulnya dengan kamu ya. Soalnya aku nyimpannya di sini di atas tuh of SWOT tadi ya. Atau bisa ya ada ketakutan ya sebetulnya dalam diri kamu. Ternyata semuanya itu tidak benar ya di sini ya. Tidak ada yang menakutkan di sini ya. Itu karena pikiran kamu lagi banyak aja. Jadi akhirnya kamu gelisah. Oke. Ini ada orang ya yang udah ngerasa bersalah, udah ninggalin kamu demi orang lain dan dia punya rasa takut atau insecure ya untuk bisa menemui kamu gitu ya. Uh, Insecure tentang finansial karena mungkin dia ngelihat kamu tuh udah bisa berjalan sendiri sih. Ya jadi kalau seandainya dia masuk ya ke dalam kehidupannya kamu, apakah kamu ini bisa menerima dia apa enggak kan? Ya, kayak gitu ya energinya ya. Oke, the bottom of the deck-nya ya di sini ya. The Star and the Knight of Step ya. Kamu masih menjadi belahan hatinya dia, belahan jiwanya gitu. Tapi ini ada lalat bolak-balik terus di sini ya. Itu ada gangguan negatif dalam hubungannya kamu ya. Kalau seandainya ini kamu mau balik lagi sama seseorang atau dia mau balik lagi sama kamu harus hati-hati karena apa? Banyak orang yang tidak setuju gitu dengan kebahagiaannya kamu gitu. Banyak orang yang ngiri lah ya sama kalian berdua gitu. Kadang-kadang ya ya begitulah. Mungkin dalam situasi yang jauh, saling berjauhan mungkin ya kalian bisa lebih ngerti diri kalian masing-masing tuh maunya kemana gitu, arahnya tuh kemana gitu ya. Entah nanti kalian misalnya sibuk dalam bisnisnya kamu ataupun nanti akan ada orang yang nanti bisa menerima keadaan kamu dengan baik ya. Sesuatu hal yang positif itu akan masuk kalau kamu menarik diri dari hal-hal yang negatif. Kalau kita misalnya masuk ke dalam hal yang positif dapat positif dong. Masuk ke hal yang negatif ya mendapatkan hal yang negatif. Jadi kalau seandainya kamu udah ngerasa aku ada di circle yang negatif, aku harus keluar dari masalah ini, dari kenegatifan mereka gitu supaya kamu tetap positif. Nah, seperti itu ya. Soalnya di sini ada lalat bolak-balik terus ya. Gitu. Karena ada energi toksik tuh ya. Ada yang nanti bolak-balik ke kamu tuh belum tentu tulus ya. Itu mungkin juga ada hubungan lain juga selain dengan kamu, itu sih yang paling penting yang harus diwaspadai ya kan. Jangan sampai kamu di sini eh, mudah kasihan, mudah sayang, tapi sebetulnya gak jelas orangnya itu mau dibawa kemana gitu sama kamu, atau kamu mau dibawa kemana sama orang itu, arahnya mau kemana, jurusannya tuh mau kemana gitu, harus jelas ya. Kita harus tegas dari sekarang. Karena apa? Karena penting banget ya. Masa depan itu ada di tangan kamu. Jangan sampai kamu mau dipermainkan ya, dibulak-balik gitu ya. Kayak gitu jangan. Karena kamu kalau misalnya keputusannya ada di tangan kamu, kan kamu yang punya kendali atas diri kamu sendiri. Kalau menurut kamu udah kelihatannya udah melelahkan, udah capek, pacaran aja udah capek. Ini gini, gimana ntar kalau udah berumah tangga ya? Kecuali kalau kamu memang cinta sama dia. Dia kelihatan ada pengorbanan ya bisa mungkin untuk diselesaikan dengan baik ya. Kita lihat ini nih siapa namanya ya. Sekalian juga pengen tahu energi tambahannya tuh apa kan. Nah, oke. Nah, ada sebetulnya rasa sayang dari seseorang yang mungkin sedang kamu pikirkan gitu ya. Atau mungkin kamu juga masih sayang sama dia di sini ya.
Kita lihat ya, sebetulnya ya dia masih memperhatikan HP kamu loh. Kadang-kadang kayak misalnya kamu lagi online apa enggak, dia tahu gitu. Tapi nggak tahu ya, dia nggak bisa mengawali komunikasi karena mungkin ngerasa bahwa semuanya yang udah pernah dia lakukan juga bukan main nih menyakiti kamu mungkin di masa-masa sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia nggak bisa ya nolak perasaannya ke kamu tuh, sebetulnya nggak bisa ya. Selalu ada kamu di sini dalam hatinya dia ya. Cuman tipikalnya orangnya cuek, orangnya nggak terlalu terbuka gitu sama perasaannya dia ke kamu gitu. Kamu juga orangnya yang menggebu-gebu gitu. Jadi kamu tuh capek sendiri kalau seandainya kamu tuh dicuekin tuh kamu nggak bisa gitu. Jadi kamu mikirnya gini, nggak ada actionnya gitu ya, nggak ada feedbacknya, nggak ada effortnya gitu. Kamu juga lelah gitu. Kamu nggak suka sama orang yang selalu menutupi perasaannya gitu, yang egonya tinggi. Kamu nggak suka ya. Kamu suka sama sesuatu hal yang apa adanya. Kalau suka ya suka, kalau enggak gitu ya gitu. Jadi jangan ada kepura-puraan gitu ya. Kamu tuh orangnya bruk brak gitu ya. Gak mau yang neko-neko ya, biasa-biasa aja lah ya gitu ya. Oke, ada sesuatu hal ya yang menuntut ke kamu gitu ya. Seseorang yang menuntut ke kamu, menuntut tentang perasaannya kamu, tentang cintanya kamu gitu. Ada seseorang yang ingin juga kamu terus terang atas perasaan yang sedang kamu rasakan juga gitu kan di sini ya. Tapi ya sebetulnya banyak hal ya yang udah kamu lakukan juga salah satunya itu kan menandakan kamu memang mencintai dia gitu. Ada orang yang di sini yang deket ya sama kamu ataupun siapapun di sini yang banyak banget menuntut kamu, tuntutannya banyak ABCD itu, dan itu membuat kamu tuh ngerasa ilfeel ya. Ngerasa ilfeel di sini ya. Ada yang kosong ya, tanpa kamu tuh kosong banget ya. Kosong tuh perasaannya ya, hampa ya. Itu soalnya cuman kamu di sini yang bisa memberikan sebuah nilai-nilai penting dalam kehidupannya dia. Tapi sih aku lihat ya di sini tuh jodoh kamu udah ada ya. Cuman ini mungkin perjalanannya kamu tuh ngedapatin hal-hal yang uh, melelahkan gitu ya. Mungkin nanti kamu akan dibalas oleh orang-orang yang nanti sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Kebaikan kamu tuh dibalasnya tuh nggak sama si A tuh sama si B gitu kan ya. Ada yang menanti kamu, ada yang menanti ya, menanti kamu, menanti kabar kamu, menanti WA kamu gitu ya, chat dari kamu gitu ya. Supaya kamu di sini mungkin ya ada keinginan dia gitu untuk bisa komunikasi ya gitu. Ini bolak-balik terus O gitu ya. Banyak orang yang di sini tuh mungkin warawiri ke kehidupan kamu ataupun seseorang yang sebetulnya sudah nggak komunikasi sama kamu itu ya, dia nggak bisa gitu ganti-ganti ya. Nah, kamu harus bisa ya di sini membersihkan luka-luka kamu ya. Maafin semua orang-orang yang udah pernah ngecewain lah. Apapun tentang materi, tentang persahabatan, tentang kedukaan-kedukaan yang pernah mereka ciptakan ke kamu tuh lupakan lah gitu, maafkan mereka ya. Gitu ya. Karena di sini kamu sudah cukup kuat kok gitu. Kamu udah punya masa depan yang bagus ya. Jadi supaya nanti masa depannya kamu tuh lebih cepat bagusnya hadirnya itu anugerah yang nanti masuk ke dalam kehidupannya kamu tuh lebih cepat gitu ya. Jadi kamu harus bisa merelakan segala sesuatu. Kamu maafkan diri kamu, maafkan semua orang yang pernah hadir yang menyakiti kamu gitu, dan doakan mereka supaya mereka di situ bahagia hidupnya ya. Tidak kekurangan apapun ya, berkecukupan. Itu karena kamu di sini ada Ten of Cups ya, ada kamu akan berkelimpahan uang di sini ya. Banyak kebahagiaan yang hadir nanti lebih cepat datangnya seperti itu ya. Oke ya Aries, semoga kamu tetap berspiritual, kuat di jalan ilahiyahnya kamu supaya kamu bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan kuat dan baik ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya ya Aries. Sampai ketemu di pembacaan untuk tarot zodiak kamu lagi selanjutnya. Dadah.